Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Adik-adikku sekalian yang saya banggakan dan yang saya cintai, pada kesempatan kali ini saya sebagai pengisi materi dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila di mata generasi milenial pada kegiatan Smart Trend di bulan Ramadan ini. Perlu kalian ketahui bahwasanya pada bulan Ramadan ini kita sebagai generasi milenial janganlah bermalas-malasan, akan tetapi di kesempatan bulan puasa ini dalam satu kali dalam satu tahun tersebut kita manfaatkan ataupun kita sambut dengan kegiatan yang positif. Pembahasan mengenai kegiatan kali ini dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila pada generasi milenial kali ini, eksistensi Pancasila mendapat para milenial dapat menjadikan jembatan emas untuk kaum milenial membangun batas apa yang diterima pengaruh dari dunia luar yang memungkinkan dan bersifat negatif. Luar biasa ideologi Pancasila yang menetapkan pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila pertama tersebut berguna sebagai peringatan bagi semua kita, khususnya kaum milenial, bahwa ada Tuhan sebagai pusat dari segala kehidupan, kemajuan, kecanggihan, teknologi tidak bisa mengalahkan dan menggantikan kehebatan dari Tuhan tersebut, ataupun yang sering kita sebut yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memiliki imam yang kuat menjadi sebuah keharusan bagi milenial saat ini. Milenial harus sadar bahwa semua yang ada di dunia milik Tuhan, sehingga kesombongan pada diri manusia dapat diminimalisir. Pada dasarnya, pada sila pertama dari Pancasila tersebut, bahwasanya kaum milenial tersebut harus yakin bahwa keberadaan Tuhan yang Maha Esa tersebut dan tidak pernah mensekutukan Tuhan tersebut. Kemudian yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwasanya siswa-siswi ataupun kaum milenial harus mengetahui Pancasila harus menjadi acuan dalam kehidupan bermasyarakat. Karena sebagai makhluk di muka bumi ini, kita selalu berkesinambungan dengan masyarakat, baik itu masyarakat non-muslim ataupun masyarakat seagama. Itu di mana kaum milenial Indonesia harus bijaksana, harus adil dalam berpikiran dan perilaku etis kepada sesama, dan tidak menggampangkan segala sesuatu dan terus berbuat kebaikan yang mementingkan kepentingan umum demi kepentingan bersama. Itu mengenai dari eksistensi Pancasila pada sila yang kedua. Selanjutnya adalah Pancasila dengan sila ketiga, Persatuan Indonesia, bahwasanya generasi milenial harus sadar bahwa sangat diperlukan persatuan dan kesatuan untuk mengokohkan negara ini. Baik adapun kita berbeda-beda agama ataupun berbeda-beda suku, berbeda-beda ras dan yang lainnya, akan tetapi mempunyai satu tujuan, yaitu untuk mempersatu bangsa Indonesia. Kemudian pada sila yang keempat,
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan dalam perwakilan, yaitu generasi muda yang saat ini juga harus bersikap demokrasi dengan mementingkan aspek musyawarah dan mufakat dalam mengambil suatu keputusan yang terkandung pada sila keempat. Keputusan tidak boleh diambil secara pihak ataupun sepihak, tetapi harus hasil keputusan bersama. Ketika mengalami kontroversi, perbedaan pendapat, niscaya hal tersebut ada penyelesaiannya. Dalam konteks perbedaan pendapat tersebut, ini sangat wajar. Akan tetapi, perbedaan pendapat tersebut untuk menjadi suatu acuan ataupun tolak ukur bagi keberagaman dalam kerukunan di bangsa Indonesia ini. Selanjutnya adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Para milenial harus mengusahakan keadilan buat masyarakat, perlu mengkritik sosial, ideologi, politik, dan negara yang mencapai ketidakadilan bagi rakyat Indonesia. Pada hakikatnya, para generasi milenial harus terus memelihara serta mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pendidikan, generasi milenial harus sadar bahwa nilai-nilai Pancasila tersebut harus diterapkan untuk menciptakan Indonesia yang damai, aman, tentram, serta adil. Demikian mengamal nilai-nilai Pancasila yang dijelaskan secara singkat. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat buat siswa-siswi dan terutama buat saya sendiri. Cukup sekian dari saya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.